Mengenali isu lingkungan atau konservasi. Yang pertama, hak masyarakat. Yang pertama, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang ketiga, setiap orang berhak mengajukan usulan atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Kewajiban masyarakat. Yang pertama, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Peran masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, peran masyarakat dapat berupa A. Yang pertama, pengawasan sosial. B. Pemberian saran, pendapat, usulan, keberatan, pengaduan. Atau yang C. Penyampaian informasi atau laporan. Yang ketiga, masih peran masyarakat. Peran masyarakat dilakukan untuk A. Meningkatkan kepedulian dalam melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke B. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan mitraan. Yang ke C. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Yang ke D. Menumbuhkan kebanggaan, ketanggapan segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Dan yang ke E. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Kearifan lokal ialah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Contoh kearifan lokal di Indonesia. Pertama, Kapamalian terdapat di Banjarmasin, Kalimantan Barat. Kapamalian merupakan aturan-aturan atau pantangan dalam pengelolaan lingkungan, misalnya larangan membuka hutan keramat. Yang kedua, kekean yang terdapat di Sumatera Selatan. Pengetahuan kekean adalah perhitungan waktu yang tepat untuk menanam tanaman tertentu yang dikaitkan dengan ilmu perbintangan. Pranoto Mongso terdapat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada yang disebut Pranoto Mongso atau aturan waktu musim digunakan oleh para tani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk pengelolaan pertanian. Berkaitan dengan kearifan tradisional, maka Prono Mongso ini memberikan arahan kepada petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam. Dalam mongso yang bersangkutan tidak memanfaatkan lahan seenaknya sendiri, meskipun sarana prasarana mendukung seperti biasanya air dan saluran irigasinya. Melalui perhitungan Prono Mongso, maka alam dapat menjaga keseimbangannya. Isu lingkungan apa saja? Komponen analisis isu yang pertama,
problem atau masalah. Sebuah situasi di mana seorang atau suatu memiliki resiko. Persoalannya sudah disepakati bersama, tetapi masih terdapat perselisihan atau perdebatan di dalam memutuskan apa solusinya dan bagaimana proses menemukan solusinya. Yang kedua, isu. Sebuah situasi yang bersifat multidimensi di mana masalah satu dengan lainnya saling terkait. Situasi ini dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepercayaan orang-orang yang terlibat di dalamnya, seperti biasanya terdapat sedikit kesepakatan dalam membuat prioritas penanganan situasi. Ketiga, players stakeholder, yaitu individu atau kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan terkait sebuah isu dan hasilnya. Yang keempat, posisi, sikap para pemangku kepentingan terkait suatu isu. Yang pertama, posisi ini bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh nilai-nilai keyakinan masing-masing orang. Yang kedua, mengapa orang mengambil posisi tertentu, apa yang melatar belakanginya, nilai-nilai atau kepercayaan apa yang mempengaruhi, apakah pilihan tersebut didukung oleh data logis, alasan yang masuk akal, apakah ada data yang perlu diklarifikasikan. Yang kelima, solusi, yaitu alternatif strategis dan gagasan yang digunakan untuk menghasilkan kesepakatan terkait suatu isu. Yang pertama, apakah mungkin ada kompromi di antara para pemangku kepentingan? Kedua, apakah bisa dibuat kesepakatan tertentu? Yang ketiga, apakah solusi yang ditawarkan benar-benar akan mengatasi masalah atau sebenarnya hanya memenuhi kepentingan tertentu? Yang keempat, apakah konsekuensi yang muncul dari sebuah solusi, siapa saja yang akan merasakan dampak solusi tersebut? Yang kelima, apa untung ruginya suatu solusi akan diambil? Yang keenam, apakah solusi tersebut bersifat sementara atau untuk selamanya? Nilai-nilai yang mempengaruhi sudut pandang stakeholder. Pertama, estetik. Yang kedua, kultural. Yang ketiga, ekologis, yaitu cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi antara makhluk hidup dengan alam sekitar. Selanjutnya, ekonomis. Yang selanjutnya, edukasi. Yang selanjutnya, egosentris. Yang selanjutnya, legal. Yang selanjutnya, rekreasional. Selanjutnya, spiritual, religius. Yang selanjutnya, sosial. Perubahan iklim, adaptasi, dan imitasi.